Saudara-saudara sekalian, di hari raya Pantekosta atau hari ketuangan Roh Kudus, saya akan memberikan pelajaran untuk kita semua dengan judul apa yang dibuat oleh Roh Kudus bagi gereja, apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus untuk gereja, apa yang dibuat oleh Roh Kudus bagi tubuh Kristus, apa yang dibuat oleh Roh Kudus bagi anak-anak Tuhan, apa yang dibuat oleh Roh Kudus untuk kita. Roh Kudus memiliki kepentingan sangat besar dan tujuan yang sangat indah bagi semua orang percaya, untuk saya dan untukmu. Dan kita akan periksa 5 poin penting apa sajakah yang akan dikerjakan oleh Roh Kudus untuk kita. Nomor 1, Ia menginsafkan dunia akan dosa. Menginsafkan dunia akan dosa. Kita periksa Alkitab, kita lihat Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Saya ambil satu poin saja di situ, bahwa Roh Kudus menginsafkan dunia atas kosmos, atas hal-hal yang ada di dalam dunia. Tentu saja yang diinsafkan oleh Roh Kudus itu adalah manusia, karena manusia itu berdosa. Dia menjadi sasaran tembak iblis. Ia dikuasai, dihancurkan, dibuat derita oleh iblis. Dan dia dirantai oleh iblis dan dibawa masuk, mau dibawa masuk ke dalam kerajaan setan, neraka. Nah, untuk itu dunia perlu diinsafkan atau disadarkan. Kata itu dalam bahasa aslinya adalah eleko. Kata eleko itu nomor 1 untuk meyakinkan manusia dan dibawa kepada terang. Karena manusia itu hidup dalam kegelapan, sehitam-hitamnya, segelap-gelapnya, sepekat-pekatnya. Tidak ada ruang cahaya, tidak ada titik terang. Kegelapan menyelimuti dan menguasai manusia. Maka Roh Kudus membawa manusia dari gelap kepada terang, dari kepekatan menuju cahaya, dari tidak ada sinar kepada sinar yang terang benderang. Itu adalah tugas Roh Kudus untuk membuat hati yang gelap menjadi cerah, hati yang kotor menjadi bersih, hati yang dosa menjadi insaf. Haleluya. Yang kedua, Roh Kudus itu menunjukkan kesalahan manusia. Engkau salah, engkau dosa, engkau jahat, engkau barusan bikin kesalahan, engkau baru saja menjamu setan, engkau baru saja melayani iblis. Maka untuk itu Roh Kudus bisik di hati dan di otak, engkau salah, engkau baru saja bicara kotor, engkau baru saja berencana berkhianat, engkau baru saja berencana untuk mencelakakan orang lain, engkau iri, engkau dengki, engkau melakukan keburukan. Roh Kudus menunjukkan itu salah supaya kita mengerti apa itu benar. Apa itu benar? Roh Kudus mencerahkan kita, menuntun kita kepada hal-hal yang mulia, bukan hal-hal yang kotor. Roh Kudus membawa kita kepada kebenaran. Maka daripada itu kita disadarkan, diinsafkan. Oh, ini salah, aku mesti melakukan yang benar. Ini hina, aku mesti melakukan yang mulia. Ini kotor, aku mesti melakukan yang bersih. Yang ketiga, pengertian kata menginsafkan itu adalah menegur dengan keras. Kita diinsafkan dan ditegur. Hei, Anda sudah keliru. Itu jalan yang bengkok. Ini jalan yang lurus. Hei, jangan bikin itu. Jangan lakukan itu. Itu membahayakan dirimu dan menghancurkan dirimu. Dan
dalam proses ini Bapak Ibu sekalian, Roh Kudus menegur dengan keras. Jika bisikan halus, jika tindakan lembut tidak dapat menyadarkan, maka Tuhan akan datang dengan teguran yang keras, dengan cambuk yang menyakitkan, atau pukulan tongkat yang melukai. Ini yang dimaksud dengan menegur. Ada menegur dengan lembut, jangan bikin itu. Tapi ada, hei, jangan. Ini maksudnya. Saya ingin beritahu bahwa ada yang memang diambil dengan cara yang lebih manis, tapi ada yang harus diambil dengan cara yang lebih tegas dan keras. Tapi pada prinsipnya adalah untuk menginsafkan kita. Haleluya, akan dosa. Nomor 4, pengertian itu indah sekali, ringan tapi indah, membuat kita paham dan mengerti. 4, bahwa kita diminta pertanggungjawaban. Kalau kita sudah melakukan kesalahan, dosa dan kehilapan, kita diminta pertanggungan jawab. Artinya di sini mesti ada yang kita kenal dengan nama pengakuan. Sudah bikin salah, udah bikin keliru, masih tetap membenarkan diri. Itu sama dengan belum insaf. Sudah salah tetap ngotot, tetap larut dalam dosa, selalu non-stop bikin dosa. Maka setiap dosa yang kita pernah buat dan lakukan, wajib hukumnya untuk dipertanggungjawabkan. Nah, cara untuk bertanggung jawab itu ada 2. Yang pertama, memberikan pertanggungjawaban dalam bentuk pengakuan kepada Tuhan. Tuhan, kita salah, kita udah keliru, saya minta maaf dan saya minta ampun dosa. Nah, jikalau hal ini tidak ada pertanggungjawaban, maka ada pertanggungjawaban tahap 2. Pertanggungan jawab tahap 2 di sini ialah siap-siaplah menerima hukuman. Siap-siaplah menerima cambuk dan pukulan. Siap-siaplah untuk mendapatkan penjara. Pengakuan yang pertama akan menghapus dosa dan meringankan hukuman. Tapi kalau kita sudah bikin dosa dan kita terus lakukan dosa, terus berbuat dosa, maka kesalahan itu akan menumpuk, makin lama makin tinggi. Maka hukumannya pasti akan semakin diperberat. Pertanggungjawaban kita harus kerjakan dan merasakan itu. Haleluya. Untuk setiap dosa yang kita lakukan, kita akan mendapatkan pertanggungjawab, kita akan memberikan pertanggungjawaban, kita akan dituntut untuk itu. Haleluya. Maka itu insaflah, sadarlah, akuilah, dan mintakanlah ampun kepada Tuhan Yesus Kristus. Berikan kemuliaan, tutup mata kepada Tuhan, tutup mata, tepuk tangan kepada Tuhan. Haleluya. Berikut, menginsafkan dunia juga itu berarti memberikan punishment, hukuman. Udah salah, ada hukuman. Saya sudah kemukakan tadi, hukuman begitu berat bagi mereka yang tidak meminta ampun, tidak sadar. Tapi hukuman akan lebih berat bagi mereka yang tidak meminta ampun. Dan selanjutnya Tuhan tidak akan menyadarkan dia dan tidak akan menginsafkan dia lagi. Hatinya sudah dikeraskan, dia akan semakin jahat. Yang jahat tambah jahat, yang tidak kudus tambah kudus, yang keji menjadi tambah keji. Tetapi orang yang sadar, dia akan disucikan, diputihkan, dibersihkan, dan diampuni oleh Tuhan. Glory, haleluya. Puji Tuhan. Itu sekarang kita masuk kepada apa yang dibuat oleh Roh Kudus bagi kita. 2, dia berdiam di dalam kita. Katakan 2, 3. Berdiam di dalam kita selama-lamanya. Roh Kudus berdiam di dalam kita selama-lamanya.
Kita buka firman, kita lihat dalam Yohanes 14 ayat 16. Aku minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kasih tepuk tangan mempermuliakan Tuhan, katakan haleluya. Haleluya, Dia menyertai dan diam di dalam kita, bahkan bersama-sama dengan kita selama-lamanya. Kata penting yang akan saya ambil di situ yaitu kata meno. Kata meno atau kata menyertai atau diam di dalam kita itu mempunyai pengertian apa? Meno. Kata meno itu adalah tetap di dalam kita, menetap di dalam kita, permanen di dalam hidup kita, pada anak cucu kita, pada istri kita, pada suami kita, pada oma opa kita, pada orang tua kita, pada seluruh lapisan gereja yang ada di seluruh dunia. Haleluya, Roh Kudus tetap di dalam kita. Kedua, Dia tidak akan pernah beranjak, atau Dia tidak akan pernah pergi. Dia tidak akan pernah berangkat dari hidup kita. Ia melekat di dalam kita. Dan Roh Kudus itu akan tetap hadir di semua lokasi di mana kita berada, di semua keadaan di mana kita berada, di situasi terburuk dan tersenang kita, di sakit dan sehat kita, di bahagia dan derita kita. Roh Kudus tetap ada dan Dia konsisten. Dia konsisten, Dia selama-lamanya berada bersama-sama dengan kita. Maka jangan pernah mengecewakan Roh Kudus. Beri hadirnya rasa hormat, beri pendampingannya rasa syukur, beri kebersamaannya dengan kita pujian dan penyembahan. Dia yang harus kita hormati dan kita tinggikan di dalam kehidupan ini, karena Roh Kudus mulia tetap bersama-sama dengan kita. Dan Roh Kudus itu harus dipegang dan disimpan. Jangan disia-siakan, jangan dijadikan pajangan. Biarkanlah atau izinkanlah Roh Kudus itu mengambil kendali, memegang kendali atas rumah tangga kita, atas hidup kita, dan atas perjalanan kita. Kalau Roh Kudus yang memegang kendali, semuanya beres karena Dia Maha Kuasa. Berikut saudara-saudara, ini akan secara terus-menerus bersama-sama dengan kita. Konsistensi dari penyertaan Roh Kudus pada kita tak diragukan lagi, nggak bisa diragukan. Glory, haleluya. Dia mengawasi kita ketika kita berpikir dosa. Ia mengasihi kita. Dia mengawasi kita ketika hati kita mulai melenceng. Dia mengawasi kita ketika tangan kita mulai menjamah hal-hal yang tidak benar. Ia selalu monitor kita dan tahu apa yang kita kerjakan dan tahu apa yang kita buat dan lakukan. Itulah sebabnya tolong dengarkan baik-baik. Tunduklah pada Roh Kudus, ikutilah apa kemauannya. Haleluya. Sementara engkau dengar, engkau menghargai Roh Kudus. Yesus. Dan Roh Kudus itu akan tetap bertahan di dalam kita. Tetap bertahan dalam kita. Kita kadang menyakiti Dia, Dia tetap bertahan dalam kita. Kita berdosa padanya, tapi Dia tetap bertahan dalam kita. Karena Dia klaim kita ini adalah milik pusakanya. Kita harta kesayangannya. Tapi jangan sampai tiba pada sebuah posisi Roh Kudus itu undur dari kita. Daud pernah berdoa, janganlah kau mengambil rohmu yang ada padaku.
Jangan terjadi kisah seperti apa yang dialami oleh Raja Saul. Roh Kudus undur dari hidupnya. Roh Kudus tidak mau undur dari kita, dia konsisten. Dan kemudian yang terakhir, Roh Kudus menjadi satu dengan kita. Menjadi satu dengan kita. Maukah dalam 1 menit kita menghormati Roh Kudus? Tutup mata dan mulai menyembah Yesus, menyembah Tuhan dan menyembah Roh Kudus. Ia satu dengan kita. Bapak-bapak, ia satu denganmu. Ibu-ibu, dia satu denganmu. Anak-anak muda, dia satu denganmu. Yang ada di luar sana, karena tempat ini nggak cukup lagi. Walaupun engkau ada di luar, Roh Kudus satu denganmu. Tua-tua sidang dan majelis gereja, Roh Kudus menyatu dan satu denganmu. Setiap kepala keluarga, kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga, Roh Kudus menyatu denganmu. Setiap anak-anak muda, anak-anak remaja dan anak-anak sekolah minggu, Roh Kudus bersatu dengan engkau. Hargai dia. 1 menit untuk Roh Kudus. Ia berdiam di dalam engkau, dia bertahan di dalam engkau, dia hadir dalam semua masa hidupmu, ia tetap bersama-sama dengan engkau, dia berdiri di sisimu, membimbing engkau, dan dia adalah milikmu dan engkau adalah miliknya. Dia milikmu dan engkau miliknya, dia milikmu dan engkau miliknya. Kita satu dengan Roh Kudus dan kita adalah rumah Roh Kudus, rumah Roh Kudus. Ya raya si karabata sadara lama. Yang ketiga dari topik ini, Roh Kudus memeteraikan kita. Roh Kudus memeteraikan kita. Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengarkan firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Spargiso. Spargiso itu artinya kita disegel oleh Roh Kudus dan ditandai sebagai miliknya, sebagai milik Tuhan, disegel. Jadi kita semua sudah disegel, sah. Kita bukan milik iblis, kita milik Roh Kudus, kita milik Tuhan, kita sudah disegel. Dan segel ini adalah segel surga, karena yang menyegel adalah Tuhan sendiri. Haleluya. Saya sudah disegel menjadi milik surga. Jemaat sudah disegel menjadi milik surga. Keluargaku dari cucu dan anak-anak menantuku sudah disegel. Aku milik Tuhan. Haleluya. Katakan bersama-sama, saya milik Tuhan. Karena saya sudah disegel oleh Roh Kudus. Ya, kita sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Berikut pengertian kata tersebut. Spargiso itu adalah, fragizo itu adalah kita memperoleh jaminan keamanan dari gangguan setan. Sudah disegel. Karena sudah disegel, maka itu tanda larangan bagi orang lain untuk memilikinya. Larangan bagi orang lain untuk mengakuisisinya. Larangan bagi setan untuk mengambil kita. Sudah disegel oleh Roh Kudus. Berarti kita sah milik Tuhan. Sama dengan surat kepemilikan tanah, ada segel di situ dan ada cap di situ. Itu milik saya berdasarkan dokumen. Apa itu kalau surat tanah namanya apa sudah? Sertifikat. Ya, udah sertifikat. Jadi kita sudah disertifikasi oleh Roh Kudus. Tapi sebelumnya sudah diverifikasi dulu. Kita ini mau calon bupati, ini verifikasi. Calon MP dulu juga ada verifikasi. Nah, kita telah dicap dan dimeterai dan disempel menjadi milik Kristus.
dan kita telah dikonfirmasi sebagai bentuk pembuktian bahwa kepemilikan kita bukan milik yang lain. Kita sudah menjadi sah milik Roh Kudus. Keren banget, saudara-saudara. Dan ini adalah konfirmasi otentik yang bersifat spiritual dan tidak diragukan keasliannya, betul-betul original. Dan suratnya, sertifikatnya dibuat oleh Roh Kudus, dicap oleh Roh Kudus, sah, saya milik Tuhan, Anda milik Tuhan, tidak boleh diganggu, tidak boleh diambil, dan tidak boleh dirampas oleh iblis atau oleh siapa saja. Full, penuh, saya milik Tuhan, Anda milik Tuhan. Ini merupakan deklarasi kita bersama di hari Pentakosta. Saya, Anda, jemaat, hamba-hamba Tuhan milik Tuhan. Saudara milik siapa? Kita milik siapa? Keluarga kita milik siapa? Gereja milik siapa? Tepuk tangan di atas kepala kita buat Tuhan. Glory, haleluya. Yang keempat, Roh Kudus mengajar kita. Dalam Yohanes 14 ayat 26, Yohanes 14 ayat 26, saudara bisa buka dan baca. Dan itu mempunyai pengertian didasko. Kata didasko itu adalah ia mengajar sebagai guru. Roh Kudus mengajar kita sebagai guru. Nomor dua, Roh Kudus adalah instruktur bagi kita. Dia memberikan pengajaran teknik dalam berbuat dan berlaku. Dia membimbing kita tangan, kaki. Dia mengarahkan kita kemana kita pergi. Dia instruktur, seperti mengajar seorang untuk berenang, seperti mengajar kita untuk berbadminton atau bermain tenis. Dia menjadi instruktur bagi kita. Mari kita ikuti apa kata dari instruktur kita. Dan Roh Kudus juga menanamkan doktrin. Dia mengajar menanamkan doktrin bagi kita, mengajar kita tentang jalan-jalan Tuhan, tentang aturan Tuhan. Kita harus beri izin untuk mengindoktrinasi kita, membuat dan mencuci otak kita. Berikut, ia memberi perintah, bikin ini, kerjakan ini, lakukan itu, pergi menginjil, wartakan firman. Dia memberi perintah pada kita dan kita mesti tunduk padanya. Kemudian yang terakhir, dia menjelaskan dan menguraikan sampai sejelas-jelasnya, sampai terurai secara mendetail. Dan yang paling terakhir, ia menuntun kita kepada jalan kebenaran. Haleluya. Dan sekarang yang paling terakhir, glory, glory, glory. Ia menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Dunia ini banyak dustanya, karena dunia berusaha dikendalikan oleh raja dunia, raja kegelapan, kuasa jahat. Maka iblis itu menuntun orang pada semua kesalahan. Iblis membawa semua orang pada kesalahan. Iblis menjebak semua orang supaya bikin dosa. Iblis menipu orang untuk bikin kejahatan. Iblis membohongi semua orang dengan berbagai macam tipu daya dan tipu muslihat. Pokoknya itu tentang iblis. Tetapi Roh Kudus, haleluya, membawa kita pada seluruh kebenaran. Katakan amin. Katakan amin. Maka Roh Kudus itu membimbing kita. Roh Kudus itu mengingatkan kita. Roh Kudus melakukan semua yang hebat atas hidup kita. Puji Tuhan. Nah, saya ingin katakan di sana tuh menuntun itu, kata menuntun itu adalah hodego. Kata hodegeo itu adalah Roh Kudus itu menjadi panduan dalam berjalan, guide. Kalau masuk hutan, naik gunung Nokilalaki, mesti ada pemandu gunung supaya para pemula bisa tiba dengan selamat. Yang lebih ekstrim, kalau naik gunung Everest, maka
ada pemandu-pemandu gunung. Kalau salah akan terkubur hidup-hidup di dalam gunung es abadi. Mati sampai kapanpun tidak bisa ditemukan dan menjadi seperti masuk dalam kulkas gitu. Maka dia adalah pemandu kita. Kedua, hodegeo itu juga berarti membimbing. Ada bimbel. Apa itu bimbel ya? Nah, bimbingan belajar kalau di sekolah. Kemudian Roh Kudus itu menunjukkan jalan. Ada 3 poin yang saya angkat untuk menutup. Menunjukkan jalan. Dan jalan yang ditunjukkan oleh Roh Kudus tidak pernah salah. Walaupun mungkin ada banyak onak dan duri, itu enggak salah. Walaupun sempit kiri kanannya ada jurang, itu enggak salah. Walaupun menuruni lembah yang curam, itu enggak salah. Walaupun mendaki gunung yang terjal, itu enggak salah. Itu adalah variasi untuk membuktikan iman kita kokoh dan kuat atau tidak. Karena kemungkinan untuk jatuh tidak ada, karena ada Roh Kudus yang bimbing. Karena Roh Kudus yang bimbing, dia yang bertanggung jawab. Kalau dia yang bertanggung jawab, semuanya beres. Haleluya. Kadang-kadang kita dibawa dengan pada jalan yang rata dan enak, juga nyaman. Di sini posisi kita bisa kehilangan kendali. Saya pernah dengar khotbah dari Glenn, jalan yang lurus dan mulus, dan orang melaju dengan kecepatan tinggi, nah itu bisa kehilangan keseimbangan dan bisa terguling-guling. Justru di jalan yang berkelok-kelok dan banyak tikungannya dan banyak jurangnya, orang lebih ekstra hati-hati. Dengarkan baik-baik. Di jalan yang lurus dan rata, di jalan yang berbahaya dan mengerikan, biarkan Roh Kudus yang bekerja, mengambil peran dalam kehidupan kita. Ujungnya adalah tiba dengan selamat. Finishnya ialah oke dan mantap. Di hari Pantekosta ini, mari kita serahkan hidup kita kepada pemilik hidup kita, penjaga hidup kita, yaitu Roh Kudus.